Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Keluarga dan kerajaan akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil Suci menurut Lukas. Zakaria ayah Yohanes penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan mengunjungi kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita
kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo sahabat-sahabat insan, berjumpa kembali dalam renungan harian 24 Desember 2021. Tema hari ini ialah Aku siap jadi utusan Allah. Baru saja kita mendengar bacaan dan Injil, lebih bacaan Injil di ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Sahabat-sahabat insan, bagaimana persiapannya dalam menyambut Natal? Kalau saya seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada pohon Natal ataupun pernak-perniknya. Namun, saya perlu menyiapkan berbagai hidangan untuk disantap bersama keluarga. Setiap orang dan keluarga punya tradisi yang berbeda-beda dalam menyambut Natal. Seperti kita yang penuh persiapan untuk menyambut Natal, Allah juga punya caranya sendiri dalam mengutus Yesus ke dunia. Kedatangan Yesus telah difirmankan sejak zaman purbakala oleh nabi-nabi kudus, seperti yang dinubuatkan Zakaria dalam Injil hari ini. Kita tahu bahwa Allah hadir dan melawat umatnya melalui Yesus. Ia menumbuhkan tanduk keselamatan melalui keturunan Daud untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari belenggu musuh, dan untuk menggenapi janjinya yang kudus. Sahabat-sahabat insan, Allah mengaruniai kita supaya kita hidup kudus dan penuh kebenaran di dalam Dia, supaya kita dapat lebih dekat dengannya, dapat ngobrol dan curhat tanpa ada jarak, tanpa ada rasa takut. Oleh karenanya, Yesus datang ke dunia untuk misi itu, untuk mendekatkan kita dengannya. Yesus adalah terang, pembawa cahaya bagi kita yang sedang berada dalam kegelapan. Allah punya cara sendiri dalam mengutus Yesus ke dunia. Ia mempersiapkan jalan bagi putranya di dunia dengan mengutus Yohanes yang kita sebut sebagai Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes telah diutus Allah. Lalu, apakah aku siap diutus dan ambil bagian dalam karya misinya yang kudus di dunia? Semoga kita selalu siap berkata, "Ya, aku siap diutus" di setiap perutusan kita, dan semoga kita dapat memaknai Natal tahun ini dengan cara kita yang unik, sehingga kita tidak sulit untuk menghargai perbedaan yang sejatinya itu adalah gerakan darinya, cinta kasihnya yang menggerakkan persaudaraan. Sahabat-sahabat insan, selamat menyambut hari Natal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.